Cerita diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama David dan Amy sedang dalam perjalanan menuju desa tempat Amy dilahirkan. Mereka memutuskan pindah ke sana karena tuntutan pekerjaan David sebagai penulis yang membutuhkan suasana tenang agar bisa fokus menyelesaikan tulisannya. Di tengah perjalanan, mereka singgah di sebuah bar kecil untuk makan siang. Tanpa diduga, di tempat itu Amy bertemu dengan Charlie, mantan pacarnya di masa lalu. Setelah saling mengenal kembali, Charlie mengetahui bahwa David dan Amy akan pindah ke rumah lama milik mendiang ayahnya. Charlie pun menawarkan diri untuk membantu memperbaiki bagian rumah yang rusak. Ia mengatakan bahwa dirinya sekarang bekerja sebagai tukang bersama beberapa temannya. David yang mendengar tawaran itu langsung menerimanya dengan antusias. Tak lama kemudian, David pergi ke kasir meninggalkan Amy dan Charlie berbicara berdua. Dalam kesempatan itu, Charlie mulai menggoda Amy sambil mengungkit kenangan masa lalu mereka. Namun, Amy merasa tidak nyaman karena sekarang ia sudah menikah dengan David. Dari kejauhan David sempat melihat sikap Charlie, tapi ia masih mencoba berpikir positif. Beberapa saat kemudian, suasana bar tiba-tiba menjadi gaduh. Pemilik bar terlibat keributan dengan seorang pria bernama Tom yang sudah terlalu mabuk tapi menolak berhenti minum. Tom dikenal sebagai pria yang kasar dan egois. Tom merupakan pelatih tim baseball di kota kecil tersebut. Untungnya, seorang serif bernama John datang dan segera menghentikan keributan itu. Dari kejadian tersebut, David mulai mendapat gambaran tentang karakter orang-orang di kota itu. Setelah itu, David dan Amy melanjutkan perjalanan menuju rumah tua milik ayahnya. Di samping rumah tersebut terdapat sebuah gudang yang atapnya sudah rusak. Mereka memutuskan tinggal di rumah itu karena suasananya sangat tenang. Sesuatu yang sangat dibutuhkan David untuk bekerja. Di dalam rumah itu masih tersimpan benda-benda klasik, sehingga David semakin menyukai rumah itu. Hari pertama mereka di rumah itu pun dihabiskan dengan membereskan barang-barang pindahan mereka yang baru saja tiba. Keesokan paginya, David dikejutkan oleh Charlie bersama teman-temannya. Mereka sudah mulai memperbaiki atap gudang tanpa memberitahu terlebih dahulu. David yang masih ngantuk segera menemui mereka. David mengatakan jika kedatangan mereka terlalu pagi. Bahkan musik yang mereka putar terlalu keras dan sangat mengganggu tidurnya. Charlie pun menerima teguran itu. Tak lama kemudian, dia merasa heran karena Charlie dan teman-temannya sudah berhenti bekerja padahal hari belum siang. Charlie mengatakan bahwa dia dan teman-temannya akan pergi berburu dan akan melanjutkan pekerjaan atap gudang itu besok lagi. David sebenarnya kesal, tetapi dia hanya bisa diam. Malam harinya untuk pertama kalinya di rumah itu, David dan Amy mengaduk lendir bersama di rumah itu. Sementara itu di bar, Tom kembali membuat keributan. Saat itu dia memperingatkan seorang pria bernama Niels agar berhenti mendekati anak gadisnya yang bernama Genesi. Untungnya Seri John kembali meredakan keributan itu. Keesokan harinya ketika Amy baru kembali dari jogging pagi, Charlie dan teman-temannya memperhatikannya dengan tatapan mesum. Amy kemudian mengadukan hal itu kepada David, jika para tukang atap itu mulai memperhatikan tubuhnya. Mendengar itu, David justru menyarankan agar Amy memakai pakaian lebih tertutup. Ucapan itu membuat Amy tersinggung karena menurutnya ia berpakaian seperti itu hanya untuk suaminya. David kemudian bercanda bahwa jika begitu, tidak ada alasan untuk malu dilihat orang lain karena dirinya juga sudah sering melihat Amy bahkan tanpa pakaian. Ucapan itu membuat Amy sangat kesal. Dia seketika berjalan menuju jendela, dan dengan sengaja memperlihatkan tubuhnya kepada para tukang atap itu, agar mereka tidak penasaran lagi. Namun, Amy tidak menyadari bahwa tindakannya itu justru menjadi keputusan yang sangat fatal. Keesokan harinya David dan Amy datang ke gereja untuk mengikuti acara doa. Namun di tengah acara David merasa gerah dan memutuskan keluar untuk menunggu di mobil. Charlie yang melihatnya kemudian menyusul keluar. Di sana dia kemudian menasihati agar menunjukkan sikap yang lebih sopan di tempat ibadah. David pun meminta maaf. Namun setelah itu David mengingatkan Charlie dengan sebuah kutipan ayat di Alkitab yang berbunyi, bahwa seseorang tidak boleh menginginkan istri orang lain.
Mendengar itu, Charlie langsung menyadari bahwa David sebenarnya mengetahui perasaannya terhadap Amy. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Beberapa hari kemudian, David dan Amy menghadiri pertandingan baseball di kota itu. Di sana mereka bertemu dengan beberapa teman lama Amy. Salah satunya adalah Genesee, anak gadisnya Tom. Suasana pertandingan awalnya terlihat normal. Warga kota berkumpul dengan penuh semangat mendukung tim mereka. Namun situasi tiba-tiba berubah ketika Tom melihat Niels berdiri tidak jauh dari anaknya. Tanpa pikir panjang, Tom langsung menyerang Niels di depan banyak orang. Melihat Niels dipukuli, Amy secara spontan mencoba melerai dan menolongnya. Namun tindakan Amy justru membuat situasi semakin kacau. Hingga akhirnya David memutuskan membawa Amy pulang. David pun menegur istrinya agar tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Malam harinya, David dikejutkan oleh sebuah pemandangan mengerikan di dalam rumah, di mana kucing kesayangan Amy ditemukan mati tergantung di dalam lemari. Mereka langsung mencurigai Charlie dan teman-temannya sebagai pelakunya. Namun mereka tidak memiliki bukti apapun untuk menuduh. Keesokan harinya David dan Amy sengaja mengundang Charlie dan teman-temannya untuk minum bersama di rumah. Tujuan mereka sebenarnya untuk mengorek informasi tentang kematian kucing tersebut. Namun, Charlie dan teman-temannya bersikap santai. Mereka mengaku tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Bahkan dalam suasana tersebut, Charlie malah mengajak David untuk ikut berburu rusa di hutan, karena musim berburu sudah tiba. David yang tidak ingin dianggap pengejut akhirnya menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya, mereka pun berangkat ke hutan untuk berburu. Setibanya di sana mereka mulai berpencar untuk mencari hewan buruan. Namun perlahan-lahan David justru dibiarkan berjalan semakin jauh sendirian ke dalam hutan. Tanpa disadari semua memang sudah direncanakan oleh Charlie. Saat David semakin jauh masuk ke dalam hutan, Charlie justru pergi ke rumah Amy. Dengan memaksa Charlie ke dalam rumah, Amy yang sendirian tentu saja tidak mampu melawannya. Hingga akhirnya, Charlie pun berhasil merudah paksa Amy. Amy, I'm coming in. What the fuck do you want? Stop it! You miss me, baby? Lebih parahnya lagi, Norman ternyata juga ada di sana, dan ikut mendapatkan jatah di ronde kedua. Sementara itu di hutan, David berhasil menembak seekor hewan buruan. Namun tak lama kemudian dia bertemu dengan Sheriff John yang melihatnya membawa senjata. John pun menegur David, karena menurutnya musim berburu belum dimulai. David terkejut mendengar hal tersebut, dan saat itulah dia menyadari jika Charlie telah menipunya. David akhirnya pulang ke rumah. Dia menemukan Amy duduk termenung di atas ranjang. Tetapi Amy hanya diam dan tidak sanggup menceritakan bahwa dirinya baru saja dirudah paksa oleh tukang atap mereka. Amy mengajak David untuk segera pindah dari tempat itu. Dia mengatakan jika sudah tidak nyaman lagi dengan keberadaan Charlie dan teman-temannya. Namun David menolak, karena merasa sangat menyukai tempat tersebut dan tulisannya juga belum selesai. Karena kesal telah ditinggalkan sendirian di hutan, David akhirnya memutuskan untuk memecat Charlie dan teman-temannya. Malam harinya, David mencoba menghibur istrinya dengan mengajak Amy menonton pertandingan baseball di kota itu. Tetapi sepanjang pertandingan, Amy terlihat sangat gelisah dan sedikit trauma atas kejadian tempo hari. Terlebih, dia melihat Charlie dan Norman juga berada di sana, dan terus memperhatikannya dari kejauhan. Di tempat lain, Genesee diam-diam menemui Niels. Dia mencoba merayu Niels, dan bahkan mengajaknya ke ruang pemain yang sepi. Namun ketika Genesee hendak memulai sesuatu dengan Niels, tiba-tiba suara Tom terdengar dari luar memanggil putrinya dengan keras. Niels yang ketakutan menjadi panik, dan membekap Genesee agar tidak bersuara. Namun tanpa disadari tindakannya itu justru membuat Genesee kehabisan napas dan berpindah alam. David yang melihat Amy semakin tidak nyaman berada di stadion, memutuskan mengajak istrinya pulang. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba menabrak seseorang. Ternyata orang itu adalah Niels yang sedang berlari ketakutan. Karena panik, David dan Amy pun membawa Niels ke rumah mereka. Di tempat lain, Tom yang menemukan putrinya telah meninggal seketika menjadi murka. Dia meminta bantuan Charlie dan teman-temannya untuk mencari Niels. Saat itu Charlie curiga kepada David yang meninggalkan stadion dengan tergesa-gesa. Sesampainya di sana, Charlie langsung berteriak memanggil dari luar rumah. Dia meminta David agar segera menyerahkan Niels.
David yang mendengar teriakan itu, seketika menyadari jika masalah besar telah datang. Dengan suara pelan, David meminta Amy dan Niels untuk naik dan bersembunyi ke atas loteng. Sementara di bawah, David mencoba menghadapi situasi itu sendirian. Dari balik pintu, David berusaha melakukan mediasi, dan mencoba menenangkan Tom dan yang lain agar tidak bertindak gegabah. Namun, kata-kata itu justru membuat Tom semakin marah. Charlie dan orang-orangnya mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai memaksa David untuk menyerahkan Niels saat itu juga. Namun, sebelum mereka menjadi anarkis, Sheriff John turun dari mobilnya dan segera menenangkan situasi. Dia segera meminta Charlie dan Tom untuk meletakkan senjata mereka. Suasana pun langsung hening sejenak. Sheriff John kemudian bertanya dengan tegas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah penuh amarah, Tom mengatakan jika David dan Amy sedang menyembunyikan Niels di dalam, orang yang sudah membunuh putrinya. Mendengar penjelasan itu, Sheriff John kemudian memanggil David dari depan rumah untuk menjelaskan kronologi yang sebenarnya dan berjanji akan menjamin keselamatannya. Namun dari dalam rumah David malah menolak karena situasi yang sangat berbahaya. David khawatir jika dia membawa Niels keluar, Tom yang sedang murka akan langsung membunuh pria itu. Mendengar penolakan tersebut, emosi Tom akhirnya tak terbendung. Tanpa banyak bicara, Tom langsung mengangkat senjatanya dan tanpa ampun, dia langsung menembak Sheriff John yang menghalangi langkahnya. John pun akhirnya ID di sana. Setelah itu, Tom memerintahkan Charlie dan teman-temannya untuk menangkap 3 orang yang ada di dalam rumah itu. Serangan brutal pun dimulai. Norman bahkan menyiram gudang di samping rumah dengan bensin dan membakarnya. Tak lama kemudian, api ikut melahap mobil David yang berada di dekat gudang itu. Sementara itu, Chris mencoba masuk ke dalam rumah melalui jendela. Namun saat ingin masuk, David langsung menghentikannya menggunakan mesin paku dan membuat Chris tewas seketika. Melihat salah satu temannya tewas, mereka kemudian mencoba mendobrak tembok rumah dengan menggunakan mobil mereka. Benturan keras akhirnya membuat tembok rumah itu jebol dan mereka berhasil masuk ke dalam. Namun David ternyata sudah siap menghadapi mereka. Dengan sebuah senjata, David pun berhasil menghabisi Tom dan Dick satu persatu. Sementara itu, Norman berhasil masuk dan menemukan Amy. Di tengah kekacauan itu, Norman bahkan mencoba merudah paksa Amy untuk kedua kalinya. Namun, untungnya David segera tiba di sana. Charlie yang melihat perbuatan Norman juga tidak menyetujuinya. Dia seketika menodongkan senjatanya kepada Norman. Untuk beberapa saat, mereka pun saling menodongkan senjata. Hingga akhirnya Charlie mengalah dan meletakkan senjatanya. Saat itulah Amy mendapat kesempatan. Dengan cepat dia merebut senjata milik Charlie, dan tanpa ragu Amy langsung menembak Norman hingga tewas. Setelah itu, pertarungan sengit kemudian terjadi antara David dan Charlie. Dalam perkelahian itu, David kalah fisik dari Charlie. Dia berhasil menekan David hingga hampir mengakhiri hidupnya. Charlie hendak menembak David. Tiba-tiba Amy datang dan menghentikannya dengan mendodongkan senjata. Charlie pun kemudian mencoba menenangkan Amy. Dia membujuknya agar meletakkan senjata tersebut. Namun tanpa Charlie sadari, momen itu justru menjadi kesempatan bagi David. Dari belakang, dia diam-diam mengambil sebuah ranjau babi yang sudah dia siapkan, dan memasangkannya tepat di kepala Charlie. Charlie pun akhirnya tewas. Dengan demikian, Charlie dan semua teman-temannya akhirnya mati di tangan David dan Amy. Di akhir film, terlihat David yang berjalan keluar dari rumahnya. Dengan wajah penuh luka dan tubuh kelelahan, dia berhenti sejenak dan menatap gudang miliknya yang sedang terbakar hebat. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, dan tekan tombol subscribe.